Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata Jabir, siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling beriman kepada Allah dan orang yang paling tertuntun kalbunya, orang yang paling percaya kepada Allah. Ini landasan untuk mengenal tentang Al-Mahdi. Rohaninya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada namanya Al-Mahdi itu ember, itu nggak ada. Kayak yang di Pakistan itu nggak ada. Ini landasan untuk mengenal tentang Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Al-Mahdi dari kata huda, hidayah. Apa arti hidayah? Petunjuk. Petunjuk turun di hati apa di kepala? Apa digelar? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Berarti Al-Mahdi itu orang yang paling percaya kepada Allah. Itu rumusnya. Surat At-Taghabun, silakan lihat di rumah ya. Maka Al-Mahdi, jadi ada hada yahdi huda, fahuwa hadi wa dzaka mahdi ya. Ada hadi, kalau hadi yang memberi petunjuk. Kalau Mahdi yang diberi huda berarti tuntunan. Maka Al-Mahdi berarti yang dituntun. Yang dituntun tadi siapa? Kolbu, ruhnya. Rohaninya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya, ini sudah langsung terjawab, ini harus sudah khatam ini kajiannya, Bu ya. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling beriman kepada Allah dan orang yang paling tertuntun kalbunya. Masalahnya yang tertuntun kalbunya, ruhnya, ruh tampak atau tidak? Ini masalahnya. Karena ar-ruh itu tidak tampak, maka dia bisa berkamuflase. Jika syaitan dapat menyerupai manusia, menyerupai orang taat, masalahnya nanti orang yang dapat mutiara di kolbunya, dia nyamar jadi syaitan. Itu masalahnya. Nggak ada namanya Al-Mahdi itu ember, itu nggak ada. Kayak yang di Pakistan itu nggak ada. Ya, ngaku sekian ribu kali ketemu Allah, mimpi, ya mimpi doang ngaku. Ya, kalau mimpi mah kita tiap hari ketemu Allah 5 kali minimal, jaga. Ya, lebih keren ketemu Allah jaga atau ketemu Allah mimpi. Ya, jadi ada anak Timur Tengah baru tamat dari Al-Azhar, dia bilang, menurut ente ini Imam Mahdi bukan? Karena menurut ente dia Imam Mahdi. Loh, alasannya apa? Dia ketemu Allah udah sekian ribu kali, ketemu Rasul udah sekian ribu kali, mimpi. Saya candain, saya nggak pakai pengalaman batin, ini pakai akal aja. Jadi debat sama begitu nggak usah pakai saya melihat dalam hati, nggak perlu. Cukup mengatakan begini, bro, ente kalau ada orang ketemu Allah dalam keadaan jaga, dan itu setiap hari, mana yang lebih tinggi makomnya daripada orang yang kamu sebut di Pakistan itu Al-Mahdi karena dia ribuan kali mimpi ketemu Allah? Yang pertama dong. Saya canda, bro, samping ente. Samping yang mana nih? Saya bilang gitu. Loh, ente maksudnya gimana? Kamu orang Indonesia, nggak mungkin kamu punya begitu. Saya kasih kemudian satu ayat. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa tuh? 45 ya? 45 ya. Orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin dia bertemu Allah. Yazunnuna, mereka yakin, merasakan, mempersepsikan, annahum, bahwasannya mereka mulaqu, liqa, jumpa, rabbihim, Tuhannya. Siapa nama Tuhan mereka? Allah. Jadi orang yang disebut khusyuk, siapa yang disebut khusyuk? Kita kalau sholat merasa jumpa dengan Allah,
nggak mesti mimpi. Minimal, jadi saya bilang aneh, minimal 5 kali, 5 time setiap hari jumpa dengan yang dimimpiin sama Imam ente yang di Pakistan itu. Tapi akullak lastu bil Mahdi, saya bukan Imam Mahdi. Jika yang ketemu jaga gak Mahdi, masa yang ketemu mimpi Mahdi? Logika-logika akliyah sederhana itu bisa mematahkan orang, dan itu perlu agak nakal dikit sih. Jangan, harus agak berani dikit, agak nyeleneh dikit kalau begituan. Ya, jahil dikit. Jadi nggak boleh kemudian nggak enak gitu, nggak bisa. Itu tips kalau lagi bercanda, tapi candanya bisa merubah orang. Jadi siapa Al-Mahdi? Orang yang dituntun ruhaninya, kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ahli hadis mentok pada riwayat yang 9 ini, lalu dikumpulkan oleh Imam Suyuti menjadi beberapa puluh dalam risalah tentang Imam Al-Mahdi. Makanya di daurah hadis ini, yang kajian hadis benar-benar cuma yang ini. Selebihnya adalah pelengkap kajian syarah Mahdi. Karena mensyarah Al-Mahdi itu mirip dengan cara memahami Sayyidina Musa mesti melalui Nabi Khidir. Oleh karena itu nanti ada satu bagian khusus di sini tentang Sayyidi Al-Khadir, mengetahui tentang hakikat Nabi Khidir, ya, di modul yang keberapa ini, ya. Di sini ada tentang Nabi Khidir, ya. Jadi ini bukan kita lagi ngapa-ngapain, tapi kadang hadis nggak usah banyak-banyak, tapi instrumen penjelasnya harus banyak. Dan aqul lakum, ya, saya sampaikan, untuk memahami sir Al-Mahdi mesti belajar ilmunya Nabi Khidir. Ilmu yang Nabi Allah Khidir dulu sharing kepada Sayyidina Musa, ya. Nanti saya jelaskan, ya, sampai di mana nanti. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata Jabir. Jadi yang mendengar Nabi bersabda Imam Abu Daud atau Jabir bin Samurah. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan langsung saja kepada Rasulullah, dia sedang berbohong. Karena mustahil selevel Imam Abu Daud yang wafat abad ketiga, antara beliau dan Nabi 6 orang. Dan dia gak langsung dengar dari fulan dari Nabi. Masa orang yang hidup di sekarang zaman 1446 ini, sudah 46 ya? Masih 45? Ini sudah sore. Oke. Lalu orang mengatakan langsung saja kepada Rasulullah. Yang paling kacau itu mereka mengatakan langsung saja kepada Allah. Wow. Yang langsung kepada Allah itu Rasulullah, bro. Namanya wahyu. Ternyata maksud dia langsung saja kepada Al-Quran. Loh, Al-Quran wahyu. Ternyata bukan itu juga maksud dia. Langsung saja kepada buku terjemahan. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Penyimpangan, baik terorisme, ekstremisme, kebanyakan muncul dari orang belajar dari terjemahan. Ya, kebanyakan. Kita juga mendidik santri-santri yang terlibat ideologi-ideologi begitu, dan hasil pengamatan saya, Masya Allah, akal mereka terdoktrin terjemahan ini adalah wahyu Allah, padahal terjemahan itu adalah terjemahan si penerjemah. Oke, Quran yang kita pegang itu bukan Quran wahyu, tapi itu Quran mushaf. Apa beda Quran wahyu dan Quran mushaf? Kalau wahyu turun ke qalbu Nabi SAW. Kalau mushaf ditulis oleh sahabat Nabi Sayyidina Utsman.